Donditan dalam satu podcast, dalam podcastnya Samuel Chris mengatakan dia berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam karena dia menemukan banyak sekali kontradiksi di dalam Alkitab dan Alkitab tidak cocok disebut kitab suci. Terus gimana ceritanya tuh? 44 tahun Kristen tiba-tiba pindah, sekarang ke Islam tuh berapa tahun Islam? Maksudnya sekarang sedang menjalani yang ke-10. Oh, yang ke-10. Kenapa? Gimana ceritanya? Kita penasaran. Ceritanya memang sebenarnya biasa aja lah. Nggak ada yang heboh-heboh, nggak ada yang mimpi-mimpi, nggak ada. Gimana? Cuman waktu itu pandangan saya, ketika saya mempelajari ulang kitab saya, di dalam kitab saya ternyata banyak hal-hal yang janggal gitu lah. Tunggu, sorry. Membaca ulang Alkitab. Iya. Terus? Membaca ulang, mempelajari ulang. Buat saya pribadi, waktu itu saya memandang kitab saya waktu itu sudah tidak bisa dibilang atau disebut sebagai kitab suci gitu. Oke. Itu yang membuat saya setelah ini saya baru cari yang lain. Nah, karena ketika saya mempelajari Islam, konsep ketuhanannya masuk karena sama dengan yang di Perjanjian Lama. Walaupun di Perjanjian Lama juga banyak kontradiksi, tetapi konsep keselamatannya ini yang saya bilang paling fair gitu. Ya, tidak harus ada yang mati di atas kayu salib gitu. Waktu itu saya berpikir gitu. Iya. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk memeluk Islam. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Donditan adalah yang pertama, jika Anda menemukan kontradiksi di dalam Alkitab, apakah Anda juga memastikan untuk mempelajari konteks, sejarah, budaya, dan bahasa aslinya, atau Anda hanya membaca terjemahan modern tanpa pendalaman lebih lanjut? Nah, ini penting. Ya, poin yang kedua yang saya mau tanyakan adalah mengingat bahwa Alkitab adalah kumpulan tulisan yang disusun selama berabad-abad oleh berbagai penulis. Apakah mungkin Anda mengharapkan terlalu banyak konsistensi literal dari konteks yang begitu kaya dan kompleks? Nah, pertanyaan saya yang ketiga buat Donditan. Saat Anda menemukan kontradiksi dalam Alkitab, apakah Anda juga mempertimbangkan berbagai interpretasi teologis yang telah dibahas oleh para sarjana selama ribuan tahun? Atau Anda hanya langsung mengambil kesimpulan pribadi tanpa penelitian lebih dalam? Nah, pertanyaan yang keempat, jika kriteria Anda menilai kitab suci adalah tidak adanya kontradiksi, bagaimana Anda memastikan bahwa interpretasi Anda terhadap kitab suci lain tidak akan menemui masalah serupa di masa mendatang? Nah, pertanyaan saya yang kelima, apa mungkin bahwa apa yang Anda anggap sebagai kontradiksi sebenarnya adalah tentang tantangan intelektual yang dirancang untuk menggugah pemikiran dan memperdalam iman Anda, nah, daripada mengurangi otoritas kitab suci tersebut? Nah, jikalau dilihat dari video Kodonditan yang beredar di media sosial, kemungkinan Kodonditan ini belum mempelajari Alkitab dengan baik. Nah, saya akan memberikan beberapa bukti ya. Saya hanya memberikan bukti dua di sini. Karena dalam debatnya bersama Pendeta Esra Soru dengan Budi Asali tentang mana lebih dulu kitab Mika dan kitab Rut saja dia tidak mengerti. Padahal itu adalah hal yang sangat-sangat mendasar di dalam pelajaran Alkitab. Nah, Donditan berkata, nubuat dalam kitab Mika itu berbicara tentang Rut, sementara Rut adalah nenek moyangnya Nabi Mika. Nah, bagaimana mungkin nubuat itu ke belakang? Nah, tidak ada nubuat berbicara ke belakang, tetapi nubuat berbicara ke depan. Tidak akan mungkin membuktikan bahwa Mika pasal 5 ayat 2 itu pengenapannya adalah Rut. Karena Rut itu 500 tahun sebelumnya Nabi Mika. Nubuat tidak pernah menunjuk ke belakang. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Rut itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Donditan tidak paham nubuat, Rut itu nenek moyang Nabi Mika. Terus yang berikutnya Donditan berkata, dalam Alkitab Perjanjian Baru itu dipenuhi oleh dipengaruhi oleh budaya Helenistik. Ada di sini jelas-jelas tertulis bahwa ini adalah pengaruh Helenistik filosofi. Nah, saya mau jelaskan, tujuan menggunakan pemikiran Helenistik dalam penulisan Alkitab Kristen adalah untuk menjembatani budaya Yahudi dan Yunani. Nah, meminjam bahasanya, sehingga pesan Kristen bisa lebih mudah dipahami dan diterima oleh orang dari kedua latar belakang. Nah, serta untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah manifestasi dari Tuhan yang universal. Jadi, penulisan Alkitab meminjam bahasa Helenistik Yunani, bukan memasukkan ajaran Helenistik. Itu dua hal yang berbeda, Kodonditan. Nah, seperti dalam budaya suku Karo misalnya, membahas Tuhan dalam Alkitab itu meminjam kata Tuhan dalam kepercayaan suku Karo, yaitu namanya Dibata. Nah,
yang pengertiannya adalah sama, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan memasukkan ajaran suku Karo tradisional yang animisme. Demikian juga halnya tentang Helenistik Yunani. Penulisan Alkitab hanya meminjam bahasa untuk menggambarkan Tuhan yang disembah orang Israel itu bisa dibahasakan dalam komunitas Yunani seperti itu. Misalnya dalam Alkitab konsep logos ya. Dalam Injil Yohanes relevan dengan logos dalam filsafat Yunani, berarti kata atau prinsip yang mengatur alam semesta. Nah, artinya sama ya dalam pemikiran Yahudi dan juga pemikiran Yunani, tapi meminjam bahasa Helenistik yaitu logos. Nah, Yohanes mengingatkan ini dengan Tuhan, mengaitkan logos dengan Tuhan Yahweh, mengatakan bahwa firman atau logos adalah Allah dan Yesus adalah logos yang menjadi manusia. Ini menjembatani pemikiran Yahudi dan Yunani kodonditan, memudahkan orang dari kedua budaya memahami pesan yang dimaksudkan di dalam pemikiran Yahudi dengan menggabungkan ide Yunani tentang prinsip kosmik dengan kepercayaan Yahudi tentang Tuhan. Nah, Yohanes menunjukkan bahwa Yesus adalah manifestasi Tuhan yang kekal dan pencipta. Nah, dari dua hal di atas saja, Donditan sepertinya belum mempelajarinya secara baik-baik sebelum dia berpindah keyakinan. Nah, ini menurut opini saya ya. Kenapa? Karena dari dua contoh itu saja, Donditan ini masih ambigu gitu, belum memahami secara mendetail. Nah, lalu Donditan ini mengambil satu kesimpulan bahwa Alkitab itu penuh dengan kontradiksi. Nah, dan tidak layak disebut kitab suci. Nah, ini adalah penjelasan dari saya. Nah, kalian juga ya, hak setiap orang berpindah agama, yaitu hak kita masing-masing. Nah, tetapi jangan sampai kesalahan yang kita buat adalah belum mendalami agama kita. Kita sudah berpindah, entahkah itu dari Kristen ke Islam, entahkah dari Islam ke Kristen, entahkah pindah ke Buddha, nah, ataupun Buddha ke Kristen. Nah, harus pelajari dulu baik-baik agama kita. Nah, ketika kita pelajari dengan baik-baik agama kita, belajar lagi agama yang kita tuju dengan baik-baik, baru kita menyimpulkan, menimbang ya. Baru kita menimbang, lalu kita ambil kesimpulan sementara. Karena mempelajari agama itu bukan hal yang mudah. Oke, demikian dari saya Cornelius Ginting. Mungkin kalian ingin bertanya, silahkan kasih pertanyaan di kolom komentar, nanti saya akan menjelaskannya.